lebih baik lagi. Untuk itu kepada Ayah Ali yang mewakili yang dituakan, kami mohon untuk memberikan saran dan masukannya. Bulan depan gelar tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kelapan waktu sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Acara pertama yang pertama kali kita adakan yaitu acara pengajian yang insya Allah setelah selesai kata sambutan nanti akan kita mulai. Tak lupa juga, tak bosan-bosannya kita mengucapkan salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kakanda Hajjah Burat Rosdiah, yang lain juga belum datang, yang kami sayangi ponak-ponakan kami dan cucu-cucu yang telah hadir pada hari ini, yang telah meninggalkan langkahnya untuk datang dalam semangat yang penuh untuk bersilaturahmi sambil mendengarkan pengajian. Khususan kepada Ananda, Dani, dan Linda yang menggagas dalam acara pengajian ini, semoga Allah membalasnya dengan ribu kebaikan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, sehat seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulai untuk acara pengajian. Semoga kedepannya nanti akan ada perbaikan-perbaikan, akan ada penyempurnaan. Kita harapkan nanti makin kedepannya akan ada peningkatan. Jangan seperti yang telah lalu, ada grup juga yang kita bikin, dan Kuku Hasim yang dulunya kita bikin arisan. Awal-awalnya semangat-semangat, tapi akhirnya makin mengkuncung, bahkan sekarang hanya tinggal namanya. Syukur alhamdulillah masih ada namanya, ada grup, tapi tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi dalam kali ini telah digagas oleh Anu dan Linda membuatkan silaturahmi ini. Semoga ini tidak menjadi semangat-semangat anak-anak ayam istilahnya ya. Semoga ini menjadi penyemangat kita, karena kita semua akan mati. Jadi mendengarkan pengajian itu adalah suatu rahmat sama kita. Ringannya langkah kita datang kemari, berarti ada panggilan, digerakkan Allah kita datang kemari untuk mendengar pengajian. Mendengar pengajian itu menambah majelis ilmu, kita mendengarkan dari penjelasan ilmu. Tentunya itu amal yang paling besar setelah kita melakukan sholat. Ya, bahkan lebih besar dari kita mengusung keranda, lebih besar dari kita melihat orang sakit, lebih besar dari kita melakukan bersedekah adalah mendengarkan majelis ilmu. Jadi diharapkanlah kepada anak-anak kami ini jangan pertama kali aja kita semangat, untuk seterusnya akan lebih meningkat lagi. Pokoknya kita selapangkan waktu kita, karena mungkin kan nanti dijadwalkan harinya sebelumnya, mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya dijadwalkan, maka kita usahakan mengupayakan waktu, melapangkan waktu kita agar kita bisa hadir. Karena di sini banyak manfaatnya. Selain kita mendengar pengajian, kita bersilaturahmi, saling mengenal. Boleh jadi di sana sini mungkin nanti ada saja yang namanya faktor manusia ya, ada fitnah, ada pujian, ada hinaan macam-macam. Tapi semoga kita kuat semua, ya, tabah semua dengan niat tuluskan hati, bersihkan hati. Kita bersihkan hati kita dari hati kita sendiri dulu, baru kita bisa menata orang lain. Jadi masing-masing pribadi kita melapangkan hati kita untuk kita bisa berinteraksi sama-sama kita, sesama bersaudara. Jangan mudah kita bersakit hati, tidak ada dendam, tidak ada benci. Kalau marah ya ada, tapi jangan dendam, jangan benci. Sesaat boleh kita marah dengan manusia, kita nggak bisa seperti malaikat, nggak bisa. Berbuat baik juga begitu. Sementara kita berbuat baik, belum tentu juga
kita berbuat baik orang senang. Ya, kalau kita menanam padi itu macam mana pun rumput ikut tumbuh. Apalagi menanam rumput, padi tak akan pernah tumbuh. Pimpinan kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh manusia sempurna, baik, maksum, murni. Sebegitu baiknya pun masih ada musuhnya. Kononkan dari kita manusia biasa. Jadi ini harus kita sadari bahwa kita manusia punya keterbatasan, punya kekurangan. Jadi untuk itu kita harus punya semangat yang tinggi untuk mendengarkan pengajian ini nantinya. Apa yang nanti diterangkan oleh guru kita, ustazah kita menjadi perbenaran ilmu bagi kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena ujung dari kehidupan adalah kematian. Kematian itu pasti menanti. Waktu jatapan hanya itu kita tak ketahui. Jadi persiapan itu biar tua, biar muda, kita wajib siap untuk mati. Mau tidak mau itu pasti datang, tidak bisa kita tawar. Saya rasa demikian adalah sambutan perdana kali ini. Nanti kita sama-sama mendengarkan pengajian. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Ali yang telah memberikan saran masukan. Semoga kedepannya pengajian kita ini dan arisan kita ini akan lebih baik lagi, dan yang hadir keluarga kita insya Allah akan ramai kembali. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan waktu asar, maka acara ini nanti akan kita lanjutkan setelah asar. Selepas asar dan akan kita ikuti tausiah dari ustazah. Maka untuk itu kami persilakan kepada semua untuk mengambil wudhu. Selepas sholat asar kita akan kembali lagi pada tausiah nanti. Pada yang lain mohon untuk wudhu, dan sholatnya nanti untuk wanita sebelah kiri, untuk laki-laki sebelah kanan nanti disediakan di bawah tangga, Bang. Nah, jadi hanya itu aja. Nanti akan kita lanjutkan selepas sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syarat pertama, sholatnya tidak tertinggal. Kedua, puasa wajibnya ya tidak tertinggal, artinya tidak tertinggal itu dilaksanakan. Kemudian zakatnya untuk yang wajib zakat. Sudah, yang terakhir yang paling penting, apa itu? Suami ridho kepada istrinya. Iya. Jadi Bunda Ita, iya, gue lagi. Ampun. Oh, ini bukan cuma buat Bunda Ita, buat semuanya. Buat semua. Yang masih punya suami, ya, sambil pegang-pegang suaminya, elus-elus suaminya, bilang sama suaminya, abang, apakah abang ridho kepadaku? Ih, payah kali dapatnya. Minta dipaksa, Bu. Sampai dipaksa ridho lah, Kalau Pak. suami yang melakukan kebaikan berarti dia Ridho. Ya, ciri khasnya gimana? Ciri khasnya adalah anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik budi, itu ridho. Tapi kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang liar, yang gak bisa diatur, itu berarti suaminya gak ridho. Terus sampaikan kepada suami kita yang masih punya suami, sampaikan kepada suami kita seperti ini, Allah, kalau nanti aku meninggal, tolong bisikkan di telingaku, wahai Allah, aku ridho akan istriku. Ah, dengar, Pak. Saya tiap hari minta diridhoin. Ini duluan. Di WA. Emang suka WA. Iya, suka WA. Iya. Oke. Masya Allah. Lanjut. Saya, kakak dan adik yang punya tangan saja, yang nggak punya nggak usah. Boleh keluarkan tangannya. Ya, keluarkan seperti ini. Oke. Saya naik ke atas. Biar kelihatan. Kalau saya bilang 1, 2, 3,
tekan di sebelah kanan. Demikian juga sebaliknya. Sudah? Pelan-pelan. Ya, sekarang saya mau tanya. Yang di atasnya tadi jempol kanan berarti dominan menggunakan otak kiri. Yang tadi jempol kiri di atas berarti dominan menggunakan otak. Oke, pelan-pelan. Otak kiri baik. Otak kiri baik. Oh, jelek. Bagus. Baik. Marah yang kerja pakai otak kiri. Otak kiri baik. Baik. Otak kanan bagus. Yang tidak baik dan tidak bagus adalah yang tidak punya otak. Nah, pasti kan di luar ini semuanya punya otak. Ya kan benar. Otak kiri baik-baik, otak kanan bagus-bagus. Yang tidak baik dan tidak bagus adalah yang tidak punya otak. Iya, maka kalau hari ini masih ada bentak-bentak mamanya berarti tidak punya otak. Yang hari ini maksa-maksa suaminya berarti tidak punya otak. Yang hari ini suaminya pelit-pelit berarti tidak punya otak. Gak punya duit. Kecilkan deh, kecilkan. Oke, sudah. Bun, ayah, ya, kita santai aja. Oke. Yang tadi jempol kanannya di atas dan jempol kirinya di atas, pindahkan ke bawah. Ya, belum. Nanti. Oke. Yang tadi jempol kanannya di atas, setelah ada aba-aba 1, 2, 3, maka pindahkan ke bawah. Yang tadi jempol kirinya di atas, ketika ada aba-aba 1, 2, 3, maka pindahkan ke bawah. Ini saya kasih contoh. Ya, tadi ini normal. Ya, ini normal. 1, 2, 3 normal. Saya, berarti jempol kanan di atas. Sekarang saya buka. 1, 2, 3 tidak normal. Jempol kirinya di atas. Bisa ya? Oke, sekarang buka dulu. Buka dulu. Kita pakai yang normal saja dulu. Ya, sudah buka. Normal ya, normal ya. 1, 2, 3. Silakan. Oke, buka. Ya, sekarang tidak normal. 1, 2, 3. Tidak normal. Yang normal, Bun. Ya, tadi jempol mana yang di atas, Bun? Kanan. Sekarang kiri. Rasanya, Bunda. Pindah rasanya. Gak nyaman. Dipindahin rasanya gimana? Enggak nyaman, Bunda. Kurang nyaman, Bunda. Iya, enggak nyaman, Bunda. Iya, adik-adik, Bunda-bunda. Enggak nyaman. Iya. Saya kemari dulu, Pak. Izin ya, Pak. Boleh ya, Pak? Rasanya gimana, Pak? Kurang nyaman. Iya, sudah. Oke, pelan-pelan. Bapak, rasanya gimana? Tidak nyaman. Sudah, pelan-pelan. Memindahkan dari jempol kanan, memindahkan dari jempol kanan yang di atas ke bawah, dari jempol kiri yang di atas ke bawah, nggak enak, nggak nyaman, kurang enak, ganjil. Pelan-pelan, apalagi merubah orang lain. Jadi jangan paksa pasangan kita untuk berubah, kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Oh, kesana. Senang banget sih Bapak. Saya pakai deh Pak ya. Maka jangan paksa pasangan kita untuk berubah, jangan paksa anak-anak kita untuk berubah. Kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Kalau kita sudah berubah, maka Allah melihat. Karena Allah tidak tidur, Allah melihat. Kemudian dia bisikan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ya, Ibu Wiwi sudah mulai menunjukkan perubahannya, maka tolong getarkan arsi suaminya untuk juga berubah. Tadi prinsip perubahan memang gak nyaman, gak enak. Tapi disitulah letak kesabaran di antara kita untuk bagaimana bisa menerima kondisi pasangan kita, kondisi anak kita. Kembali lagi menerima takdir. Sudah 3 kuncinya seperti ini.
Kalau Bu Wiwit kesel sama suaminya, ya, gue lagi, gitu ya. Mulai risih Bu Wiwitnya. Saya kemari aja. Bunda, namanya siapa Bun? Eka, Bunda. Eka, iya. Kalau Bunda Eka sedang kesel sama suaminya, satu keywordnya saya kasih, pandanglah wajahnya. Jauh. Jepang. Enggak apa-apa, yang penting dipandang. Oke, karena hati-hati LDR itu resikonya tinggi. Bu Wiwit juga. Makanya wajahnya wajah penuh kerinduan. Kelihatan ya, Bu. Ini hormonnya nggak banyak keluar. Kenapa? Jarang disentuh. Sama. Tidak loh, Wi. Itu aja nangis. Kan saya caranya pakai ilmu. Ya kenapa? Hormon endorfin, hormon serotonin, hormon dopamin, dan hormon oksitosin itu bisa keluar kalau melalui sentuhan, pelukan, ciuman. Jadi kalau udah lama gak disentuh, udah lama gak dicium, kira-kira yang keluar hormon apa? Yang keluar adalah hormon kortisol, hormon racun. Maka bawaannya emosi. Paham ya? Jadi yang jauh-jauh dari suaminya minta doa sama Allah. Kenapa? Doanya istri itu cetar buat suaminya. Kita doa sama Allah yang berikan kemudahan untuk kami terus bersama. Berikan kemudahan kami untuk tetap bersama. Amin. Yang namanya rumah tangga adalah satu atap dibangun dari tangga satu ke tangga yang lain dan punya satu pintu, dua jendela. Itu filosofinya ya. Walaupun nanti ada rumah yang 10 jendelanya. Ya. Untuk apa? Untuk satu kesatuan untuk masuk ke dalam itu membina bersama. Tidur orang digadang tadi malam. Sama dan juga. Ya, kenapa? Bunda Wiwit harus memberikan arti cintanya anak yang kecil. Kalau sudah arti cintanya terus-terusan dikasih, kira-kira habis atau enggak? Terus-terusan dikasih tapi cintanya sama anak, habis atau enggak? Ya habis, maka harus diisi. Siapa yang isi? Suami. Ya kenapa? Ya kenapa? Meskipun di luar negeri ya atau di luar kota uangnya lebih banyak, tapi kebahagiaannya lebih sedikit daripada yang sama-sama dalam satu atap. Oh, ala bayada. Kenapa? Kalau ada rumah tangga yang tidak bermasalah, maka rumah tangga itu bukanlah rumah tangga yang merujuk kepada sunatullah Rasulullah. Rumah tangga yang adem ayem itu gak bagus. Sudah, kita ulang ya. Jangan lupa pasangan kita untuk berubah. Kita yang harus berubah terlebih dahulu. Saya ganti jangan Bunda Eka. Siapa sih yang suaminya dekat di sini? Yang hadir di sini. Bunda Ita, yang suaminya yang mana Bu? Itu. Bun, berapa tahun dah nikah? 33. 33, makanya wajahnya mirip. Oh iya. Belum ada dia. Bunda yang cerewet, bapak yang sabar. Tapi sedikit pemalas. Rajin kali. Iya, itu maksudnya. Kan kebalikannya. Ya, makanya Bunda cerewet. Ya. Karena terlalu rajin. Ya, tapi Bunda akan kesel kalau bapak sudah malas. Oke, Bunda berharap berekspektasi bapak dia menjadi orang yang paling romantis. Padahal bapak bukan orang yang romantis.
Kalau dari konsepnya. Tapi kalau sudah rajin, karena romantisnya laki-laki ketika dia mampu mengangkat jemuran, mencuci pakaian, mendidikan anak, mencuci piring. Tapi nggak pernah itu. Itu suami yang romantis, nggak pernah? Nggak pernah juga? Iya, Masya Allah. Yang ini. Sudah, Bunda Ayu, Bunda Ita, Bunda, kalau kesel sama suami, pandang wajahnya, ya, sambil bilang, iya, tapi bohong. Belum lagi cakap. Cuman Bunda kalau ngerawatnya pakai gudule, nggak ada nilai pahalanya. Kinclong mah kinclong, enak dilihat sama orang. Bunda ngedumel, hilang nilai pahalanya. Maka kalau mau dapat pahala, pandang wajah si bapak sambil bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, ini jalanku menuju ke surga. Ya, amin. Namanya juga gini ya, nanti Bunda ngomong, namanya juga lagi kesel, masa disuruh pandang pipinya, masa disuruh pandang wajahnya. Tenang, masih ada satu cara. Apa itu? Pandang tengkuknya. Tiap hari. Bunda tiap hari pandang tengkuknya, tapi lupa mengucapkan terima kasih Allah, ini jalanku menuju ke surga. Kenapa? Wanita bebas masuk pintu surga mana saja, ada 8 pintu surga. Ya, 8 pintu surga yang disiapkan sama Allah untuk wanita. Ini pendahara kita perdana. Yang belum bisa menerima takdirnya Allah. Ya, hari ini masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima takdir Allah. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya minta Bunda, Ayah, Kakak, Adik, saya minta Bunda, Ayah, Kakak, Adik yang ada di ruangan ini, yang punya tangan kanannya boleh angkat tangannya, yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Iya, semuanya punya, alhamdulillah. Sekarang letakkan di ketiak, ya, di ketiak tangan kanan, letakkan di ketiak kiri, tangan kanan, letakkan di ketiak kiri. Kemudian gosok-gosok, ya, iya, nggak apa-apa jam segini kan. Habis digosok-gosok, cium. Sudah, oke. Yang pegang ketiak tangan mana? Kanan. Yang tidak? Tangan kiri. Silakan sentuh teman di sebelah kiri. Kiri. Iya, ya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, tangan kiri silakan menyentuh teman yang di sebelah kiri. Oke, sekarang dengarkan kalimat dari saya. Ya, dengarkan instruksi dari saya. Kesentuh semuanya temannya? Kesentuh, alhamdulillah. Sebelah sini kesentuh, alhamdulillah. Sekarang bayangkan tangan bunda, tangan ayah, tangan kakak, tangan adik yang sebelah kiri tadi masuk ke dalam ketiak teman yang di sebelah kiri. Sudah, boleh turunkan tangannya? Boleh turunkan tangannya. Saya suruh letakkan atau bayangkan? Masih disuruh bayangkan, di sini udah pada geli. Yang di ujung sana jijik. Gitu ya. Sudah, itulah kenapa manusia banyak yang gelisah, banyak yang merasa dirinya merupakan orang yang paling menderita. Sudah makna tadi filosofinya. Sebelumnya saya tanya, waktu saya minta bunda dan ayah, kakak dan adik angkat tangan kanannya, semua diangkat. Letakkan ke kiri, ke ketiak kiri, semua diletakkan. Gosok-gosok, cium, semua lakukan. Kenapa mau? Karena ketiak sendiri. Tapi ketika saya suruh bayangkan, di sini gelisah, di sana ngerasa jijik. Kenapa?
karena belum bisa menerima ketetapan Allah. Maka kenapa banyak orang yang gelisah, banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling terzalimi sedunia karena belum bisa menerima ketetapan Allah. Sudah? Proses menerima ketetapan Allah itu agak sulit atau tidak sulit? Sulit atau tidak sulit? Sebenarnya tidak sulit kalau kita mau merubah mindset kita. Kenapa? Ya, kuncinya cuma satu. Apapun yang terjadi hari ini adalah kebaikan untukku. Apapun yang dikirimkan Allah hari ini adalah kebaikan untukku. Punya suami pelit, kebaikan untukku. Punya istri cerewet, kebaikan untukku. Ya? Karena apa? Karena ketika kita mampu menerima, maka tingkat bersyukur kita semakin tinggi. Maka kata Allah, ketika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Jadi, yang pengen saya sampaikan dari filosofi ketiak, ya kan? Tadi kan pegang ketiak adalah ya pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, ibu kita, harta kita, jabatan kita, tolong jangan diletakkan di dalam dada atau hati, cukup disimpan di dalam tangan saja dan jangan ada kemelekatan di antara semuanya. Kenapa? Kalau satu saat diambil sama Allah, maka kita susah untuk melepaskannya. Tapi kalau kita letakkan di tangan, maka ketika diambil sama Allah atau masanya sudah habis, kita dengan gampang untuk melepaskannya. Dan ini butuh manajemen emosi yang luar biasa. Karena ada juga orang yang taat, rajin sholat, rajin puasa, untuk urusan menerima takdir ini masih berat. Harus tanya sama Allah, ya Allah, kenapa aku ya Allah? Kan gitu. Kata Allah, memang harus kamu, karena bahumu adalah bahu yang tepat yang aku berikan kepadamu, dan itu tidak di luar batas kemampuanmu. Maka keluarlah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma kadang-kadang kita begitu dikasih, kita enak kali dia ya. Kok aku kayak gini terus ya? Enak kali dia ya. Padahal belum tentu yang kita terima itu lebih berat daripada yang diterima. Oke, sudah. Sekarang saya mau praktek. Ada aqua botol. Kalau gelas agak susah. Ada aqua botol. Kalau ini saya pakai, ini Alisa, nanti bercerai-berai, ya. Nanti ya sambil nunggu ya, nanti sambil nunggu kita praktek lagi ya. Oke, terima kasih sudah. Sekarang saya mau tanya, ke bunda, ke ayah, ke kakak dan adik, air mineral yang dikemas dalam botol di tangan saya, apakah ini merupakan masalah? Apakah ini merupakan masalah? Yang bilang masalah boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Masalah, Bun, alasannya? Ikan belum sih, kan di tangan saya. Kan di tangan saya. Kan masih di tangan saya. Alasannya, Bun? Oke, yang bilang bukan masalah, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, di sini ada 500 orang, sisanya kemana? Ya kan? Gak punya pilihan. Kalau di dalam pilkada jadinya golput. Kata Allah, kalau golput dosa kecil, ya kan? Berarti kalau yang gak milih agak susah, nggak bisa menentukan tujuan hidup. Itulah kadang-kadang orang kenapa nggak bisa milih, ya. Pertama mungkin menganggap nggak perlu dipilih. Yang kedua memang nggak ngerti cara milihnya. Yang ketiga abai. Itu aja. Sudah, Bun.
Boleh saya panggil Bunda? Boleh. Menurut Bunda, ini masalah kenapa? Tadi kan masalah katanya, alasannya apa? Oh, enggak masalah. Saya yang masalah ya. Maaf ya Bun. Ya, kenapa bukan masalah alasannya? Oke, karena saya yang megang gak ada masalah. Oke, sudah? Orang-orang, adakah di ruangan ini yang duduk di sini yang tidak punya masalah? Saya tanya lagi, yang punya masalah boleh angkat tangannya. Alhamdulillah. Berarti sisanya nggak punya masalah ya. Soalnya yang ngangkat berarti nggak punya masalah. Oh ini kan barisan muda-muda nih, ya barisan muda-muda yang yang mana? Ini yang barisan muda-muda. Saya kan tangan saya kemari, nggak kemari gitu. Ini barisan muda-muda. Ya. Oke. Sekarang ya kunci katanya hanya orang meninggal lah, dan orang gila yang tidak punya masalah. Berarti kalau kita hidup kita masih punya. Iya. Cuma kenapa tadi sebagian bilang nggak punya masalah? Ternyata dia merespon permasalahan itu adalah keren. Maka kapasitas diri seseorang, bagaimana cara dia merespon permasalahan. Kalau responnya baik, maka hasilnya baik. Kalau responnya buruk, maka hasilnya buruk. Dan setiap persoalan tidak pernah datang telepon dulu. Ya, Bun, boleh saya panggil Bunda? Boleh. Namanya siapa Bun? Wiwit. Bunda Wiwit. Kemarin naik apa Bun? Naik mobil. Pernahkah dalam satu hari ketika ban mobil Bunda Wiwit bocor paginya, malam dia ngomong, Bunda Wiwit siap-siap ya, aku mau bocor. Pernah? Kalau seandainya pernah, ya kalau seandainya pernah Bun, apa yang Bunda rasakan? Kaget lah ya kok bannya bisa ngomong kan gitu, ya. Terus ini karena Bunda lagi riweh, udah biasa itu sedang energiknya. Kalau dia nggak rasa berarti dia tidak normal sebagai laki-laki. Ya, Bunda nggak usah gemes, tinggal nikmati sambil bilang sama Allah, terima kasih ya Allah anak gue laki-laki sekali. Iya, yang buat gemes itu yang ngeselin sekali, sesekali dia nggak masak udah bingung. Dia nggak kok diam aja ya, sakit apa ya? Bingung lagi kan? Makanya nikmati aja, biar aja. Itu usia sudah masa-masanya. Anak laki-laki, ya laki-laki, anak laki-laki menyukai yang namanya benda, warna dan gerak. Maka jangan heran usia seperti itu, ada batu dia tendang. Ada bola dia tendang, ada barang-barang dia tendang. Maka kalau punya anak laki-laki 3 seusianya segitu, rumahnya nggak ada pembantu, berserak normal. Ya kan? Kalau rumahnya itu rapi banget dan tidak ada pembantu, berarti rumahnya tidak normal. Berarti tidak normal. Yang tidak normal siapa? Anaknya. Karena laki-laki itu seusia itu ada kursi dia geser. Mungkin mamanya mau rapi terus, habis digeret dia geser lagi, terus dia geser lagi. Disinilah Dasim mulai bekerja. Dasim, ingat, Dasim tugasnya adalah memporak-porandakan satu rumah tangga melalui siapa? Ibunya. Bukan melalui ayahnya, bukan melalui anaknya, ibunya. Dia bisikkan dulu ke ibunya. Dia jadikan ibunya menjadi wanita yang merasa dirinya paling letih sedunia, paling capek sedunia. Ya, dia bisikkan itu di ibunya. Kalau sudah istrinya merasa letih, merasa dirinya menjadi wanita dan ibu yang paling capek, kemudian keluarlah bahasa-bahasa. Baik itu bahasa yang keluar langsung dari lisan maupun dari pikiran, semuanya itu akan didengar oleh Dasim.
Ada sih ngomong kayak gini, ya kan? Nah, bapak-bapak ini. Sekalipun itulah. Inilah karena suamiku nggak kasih pembantu, mulai suami dikejar-kejar, ya kan? Mulai tidak bersyukur. Nah, ketika tidak bersyukur di situ dasi mulai kipas. Ya, apa yang terjadi? Malas melayani suaminya di malam hari. Padahal melayani suami, senyum sama suami, pahalanya berlipat-lipat. Sudah? Kenapa paling susah? Ya, ini pembelajaran maaf yang belum nikah ya sayang ya. Kenapa paling susah? Karena perempuan itu malas mandi. Sudah, dan hati-hati. Desin itu tempatnya ada pertama di horden kamar tidur kita. Kedua, di tempat tidur kita. Ketiga, di kamar mandi. Keempat, di dapur. 4 tempat. Maka kenapa kita dianjurkan ketika kita mau tidur kita kibas dulu dengan ta'alus. Alhamdulillah saya tahu. Itu kan ajaran Rasulullah. Supaya pada sininya pergi. Kenapa? Begitu suaminya kepengen, istrinya nggak nolak. Ini waktu istrinya suaminya kepengen, ya nanti lama capek. Atau dia layani tapi depok pisang. Itu dikaji. Senang kali sih bapak ya, membela terus ya, dasi ya pak ya. Oke, saya kembali kemari, ya. Masalah tidak pernah datang telepon terlebih dahulu. Bunda Wiwit, saya masalah. Saya mau datang ke Bunda Wiwit. Siap-siap ya? Pernah? Enggak pernah. Tugas kita adalah siap menghadapi masalah pelan-pelan. Sudah? Pelan-pelan saya akan kasih dalam bentuk praktek. Pelan-pelan. Siap-siap. Oke, pelan-pelan, siap-siap. Yang tadi bilang ini bukan masalah, karena masalah tidak pernah datang terlebih dahulu. Tugas kita adalah siap. Tangkap ibu. Sigap deh, sigap. Masalah? Tidak masalah karena Siap. Mulai dari saya dulu. Iya. Mantap, Kalau si abang, karena kepala tangannya begini, pasti masalah sama dia. Ya kan, bener kan? Oke. Sudah nih pelan-pelan. Cuman filosofi dari botol air mineral. Ya, saya geser kemari. Siap-siap, siap-siap, karena masalah tidak pernah datang terlebih dahulu dan dia tahu kemana dia akan dituju. Tangkap pak. Masalah. Besok-besok kalau ada pengajian saya yang isi nggak mau datang si bapak. Bapak Nasib, silakan. Iya. Maaf ya Pak ya. Oke. Sekarang saya mau satu orang yang mau relawan, yang mau jadi relawan saya. Satu orang, boleh berdiri. Yang muda lah. Satu orang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Maya. Boleh. Karena nggak ada yang mau, saya tunjuk dulu yang pegang-pegang jilbab. Iya. Iya. Siapa namanya saya? Mira. Iya. Mira, saya ready di situ. Oke, saya akan lempar ini ke Mira. Iya, sudah. Oke, tugas Mira adalah menangkap dengan tepat. Ya, oke. Sekarang saya mau nanya, apakah Mira tetap duduk atau berdiri? Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Iya. Udah, di mana di situ? Dia di situ. Oke, maju lagi. Nanti kena itu. Iya, di situ ya. Oke. Dia memutuskan untuk berdiri. Ya, karena dia merasa bahwa ketika dilempar, ini kayaknya nggak nyampe sama aku. Ya, maka disitulah kenapa kita dibutuhkan yang namanya
semuanya berpikir. Supaya apa? Supaya masalah itu bukan menjadi masalah, tapi menjadi anugerah. Mira, are you ready? Oke. Ya. Siap-siap ya. Tangkap ya. Ya. Iya. Oke. Mira, situ aja. Agak geser ke tengah. Oke, saya lebih jauh. Mira situ aja. Ya, saya lebih jauh. Tadi saya di sini. Ya, tadi saya di sini ya. Oke. Sekarang saya lagi tangan dulu. Tangkap. Oke. Oke, sekarang saya duduk. Saya di sini. Oke. Tangkap ya. Oke, lempar. Oke, sekarang pertanyaannya Mira. Kemana? Lebih deg-degan waktu saya di sini atau waktu saya di sini? Di sini, ya. Di sini kurang deg-degannya. Di sini jauh lebih deg-degan. Itulah yang terjadi sama diri kita kalau kita dekat dengan pembuat masalah, pemberi masalah, maka kita menjadi lebih tenang daripada jauh dari pemberi masalah. Siapa yang memberi masalah? Allah. Sudah? Mira? Sudah? Masih mau lempar-lemparan? Silakan duduk, Mira. Oke? Sudah? Ini satu filosofi. Tugas kita adalah si orang yang belum bisa menerima takdirnya Allah. Ya, hari ini masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima takdir Allah. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya minta Bunda, Ayah, Kakak, Adik, saya minta Bunda, Ayah, Kakak, Adik yang ada di ruangan ini, yang punya tangan kanannya boleh angkat tangannya, yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Iya, semuanya punya, alhamdulillah. Sekarang letakkan di ketiak, ya, di ketiak tangan kanan, letakkan di ketiak kiri, tangan kanan, letakkan di ketiak kiri. Kemudian gosok-gosok, ya, iya, nggak apa-apa jam segini kan. Habis digosok-gosok, cium. Sudah? Oke, yang pegang ketiak tangan mana? Kanan. Yang tidak? Tangan kiri. Silakan sentuh teman di sebelah kiri. Kiri. Iya, ya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, tangan kiri silakan menyentuh teman yang di sebelah kiri. Oke? Sekarang dengarkan kalimat dari saya. Ya, dengarkan instruksi dari saya. Kesentuh semuanya temannya? Kesentuh, alhamdulillah. Sebelah sini kesentuh, alhamdulillah. Sekarang bayangkan tangan bunda, tangan ayah, tangan kakak, tangan adik yang sebelah kiri tadi masuk ke dalam ketiak teman yang di sebelah kiri. Sudah, boleh turunkan tangannya? Boleh turunkan tangannya. Saya suruh letakkan atau bayangkan? Masih disuruh bayangkan, di sini udah pada geli. Yang di ujung sana jijik. Gitu ya. Sudah? Itulah kenapa manusia banyak yang gelisah, banyak yang merasa dirinya merupakan orang yang paling menderita. Sudah? Makna tadi, filosofinya. Sebelumnya saya tanya, waktu saya minta bunda dan ayah, kakak dan adik, angkat tangan kanannya, semua diangkat. Letakkan ke kiri, ke ketiak kiri, semua diletakkan. Gosok-gosok, cium, semua lakukan. Kenapa mau? Karena ketiak sendiri. Tapi ketika saya suruh bayangkan, di sini gelisah, di sana ngerasa jijik. Kenapa? Karena belum bisa menerima ketetapan Allah. Maka kenapa banyak orang yang gelisah, banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling terzalimi sedunia karena belum bisa menerima ketetapan Allah. Sudah? Proses menerima ketetapan Allah itu agak sulit atau tidak?
tidak sulit? Sulit atau tidak sulit? Sebenarnya tidak sulit kalau kita mau merubah mindset kita. Kenapa? Ya, kuncinya cuma satu. Apapun yang terjadi hari ini adalah kebaikan untukku. Apapun yang dikirimkan Allah hari ini adalah kebaikan untukku. Punya suami pelit, kebaikan untukku. Punya istri cerewet, kebaikan untukku. Ya? Karena apa? Karena ketika kita mampu menerima, maka tingkat bersyukur kita semakin tinggi. Maka kata Allah, ketika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Jadi, yang pengen saya sampaikan dari filosofi ketiak, ya kan? Tadi kan pegang ketiak adalah ya pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, ibu kita, harta kita, jabatan kita, tolong jangan diletakkan di dalam dada atau hati, cukup disimpan di dalam tangan saja dan jangan ada kemelekatan di antara semuanya. Kenapa? Kalau suatu saat diambil sama Allah, maka kita susah untuk melepaskannya. Tapi kalau kita letakkan di tangan, maka ketika diambil sama Allah atau masanya sudah habis, kita dengan gampang untuk melepaskannya. Dan ini butuh manajemen emosi yang luar biasa. Karena ada juga orang yang taat, rajin sholat, rajin puasa, untuk urusan menerima takdir ini masih berat. Harus tanya sama Allah, ya Allah, kenapa aku ya Allah? Kan gitu. Kata Allah, memang harus kamu, karena bahumu adalah bahu yang tepat yang aku berikan kepadamu, dan itu tidak di luar batas kemampuanmu. Maka keluarlah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma kadang-kadang kita begitu dikasih, kita enak kali dia ya. Kok aku kayak gini terus ya? Enak kali dia ya, padahal belum tentu yang kita terima itu lebih berat daripada yang diterima. Oke, sudah. Sekarang saya mau praktek. Ada aqua botol. Kalau gelas agak susah. Ada aqua botol. Kalau ini saya pakai, ini Anissa. Nanti cara berai. Ya, nanti ya sambil nunggu ya. Nanti sambil nunggu kita praktek lagi ya. Oke, terima kasih. Sudah. Sekarang saya mau tanya ke Bunda, ke ayah, ke kakak dan adik. Air mineral yang dikemas dalam botol di tangan saya, apakah ini merupakan masalah? Apakah ini merupakan masalah? Oke, yang bilang masalah boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Masalah, ya Bun, alasannya? Ikan belum sih, kan di tangan saya. Kan di tangan saya. Kan masih di tangan saya. Alasannya Bun? Oke, yang bilang bukan masalah, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, di sini ada 500 orang, sisanya kemana? Ya kan? Gak punya pilihan. Kalau di dalam pilkada jadinya golput. Kata Allah, kalau golput dosa kecil, ya kan? Berarti kalau yang gak milih agak susah, nggak bisa menentukan tujuan hidup. Itulah kadang-kadang orang kenapa nggak bisa milih. Ya, pertama mungkin menganggap nggak perlu dipilih. Yang kedua memang nggak ngerti cara milihnya. Yang ketiga abai. Itu aja. Oke, sudah. Bun, boleh saya panggil Bunda? Boleh. Menurut Bunda, ini masalah kenapa? Tadi kan masalah katanya, alasannya apa? Oh, nggak masalah. Saya yang masalah ya. Maaf ya Bun. Ya, kenapa bukan masalah alasannya? Oke, karena saya yang megang nggak ada masalah. Oke,
Sudah? Pelan-pelan. Adakah di ruangan ini yang duduk di sini yang tidak punya masalah? Saya tanya lagi, yang punya masalah boleh angkat tangannya. Alhamdulillah. Berarti sisanya nggak punya masalah ya. Soalnya yang ngangkat berarti nggak punya masalah. Kalau ini kan barisan muda-muda nih, ya barisan muda-muda yang yang mana? Ini yang barisan muda-muda. Saya kan tangan saya kemari, nggak kemari gitu. Ini barisan muda-muda. Ya. Oke. Sekarang ya kunci katanya hanya orang meninggal lah dan orang gila yang tidak punya masalah. Berarti kalau kita hidup kita masih punya. Iya. Cuma kenapa tadi sebagian bilang nggak punya masalah? Ternyata dia merespon permasalahan itu adalah keren. Maka kapasitas diri seseorang, bagaimana cara dia merespon permasalahan. Kalau responnya baik, maka hasilnya baik. Kalau responnya buruk, maka hasilnya buruk. Dan setiap persoalan tidak pernah datang telepon dulu. Ya, Bun, boleh saya panggil Bunda? Boleh. Namanya siapa, Bun? Wiwit. Bunda Wiwit. Kemarin naik apa, Bun? Naik mobil. Pernahkah dalam satu hari ketika ban mobil Bunda Wiwit bocor paginya, malam dia ngomong, Bunda Wiwit siap-siap ya, aku mau bocor. Pernah? Kalau seandainya pernah, ya kalau seandainya pernah, Bun, apa yang Bunda rasakan? Kaget lah ya, kok bannya bisa ngomong kan gitu, ya. Terus ini karena Bunda lagi riweuh, udah biasa itu sedang energiknya. Kalau dia nggak lasak berarti dia tidak normal sebagai laki-laki. Ya, Bunda nggak usah gemes, tinggal nikmati sambil bilang sama Allah, terima kasih ya Allah anak gue laki-laki sekali. Iya, yang buat gemes itu yang sering lasak kali, sesekali dia nggak lasak udah bingung. Dia nggak gue diam aja ya, sakit apa ya? Bingung lagi kan? Makanya nikmati aja, biar aja. Itu usia sedang masa-masanya. Anak laki-laki, ya laki-laki, anak laki-laki menyukai yang namanya benda, warna dan gerak. Maka jangan heran usia seperti itu, ada batu dia tendang. Ada bola dia tendang, ada barang-barang dia tendang. Maka kalau punya anak laki-laki 3 seusianya segitu, rumahnya nggak ada pembantu, berserak normal. Ya kan? Kalau rumahnya itu rapi banget dan tidak ada pembantu, berarti rumahnya tidak normal. Berarti tidak normal. Yang tidak normal siapa? Anaknya. Karena laki-laki itu seusia itu ada kursi dia geret. Mungkin mamanya mau rapi terus, habis digeret dia geser lagi. Terus dia geser lagi, disinilah Dasim mulai bekerja. Dasim, ingat? Dasim tugasnya adalah memporak-porandakan satu rumah tangga melalui siapa? Ibunya. Bukan melalui ayahnya, bukan melalui anaknya, ibunya. Dia bisikkan dulu ke ibunya. Dia jadikan ibunya menjadi wanita yang merasa dirinya paling letih sedunia, paling capek sedunia. Ya, dia bisikkan itu di ibunya. Kalau sudah istrinya merasa letih, merasa dirinya menjadi wanita dan ibu yang paling capek, kemudian keluarlah bahasa-bahasa. Baik itu bahasa yang keluar langsung dari lisan maupun dari pikiran, semuanya itu akan didengar oleh Dasim. Ada sih ngomong kayak gini, ya kan? Nah, bapak-bapak ini. Sekalipun itulah. Inilah karena suami itu gak kasih pembantu, mulai suami dikejar-kejar, ya kan? Mulai tidak bersyukur. Nah, ketika tidak bersyukur di situ Dasim mulai kipas. Ya,
Apa yang terjadi? Malas melayani suaminya di malam hari. Padahal melayani suami, senyum sama suami, pahalanya berlipat-lipat. Sudah? Sudah. Kenapa paling susah? Ya, ini pembelajaran maaf yang belum nikah ya sayang ya. Kenapa paling susah? Karena perempuan itu malas mandi. Sudah, dan hati-hati. Dasin itu tempatnya ada pertama di horden kamar tidur kita. Kedua, di tempat tidur kita. Ketiga, di kamar mandi. Keempat, di dapur. Empat. Maka kenapa kita dianjurkan ketika kita mau tidur kita kibas dulu dengan ta'arus. Alhamdulillah itu kan ajaran Rasulullah. Supaya pada sini pergi. Kenapa? Begitu suaminya kepengen, istrinya nggak nolak. Ini waktu istrinya suaminya kepengen, nanti lama capek. Atau dia layani tapi depok pisang. Itu dikacau. Senang kali sih Bapak ya, membela terus ya. Dasi ya Pak ya. Oke, saya kembali kemari ya. Masalah tidak pernah datang telepon terlebih dahulu. Bunda Wiwit, saya masalah. Saya mau datang ke Bunda Wiwit. Siap-siap ya? Pernah? Gak pernah. Tugas kita adalah siap menghadapi masalah pelan-pelan. Sudah, pelan-pelan saya akan kasih dalam bentuk praktek. Pelan-pelan. Siap-siap. Oke, pelan-pelan, siap-siap. Yang tadi bilang ini bukan masalah, karena masalah tidak pernah datang terlebih dahulu. Tugas kita adalah siap. Tangkap ibu. Sigap deh, sigap. Masalah? Tidak masalah karena Siap. Mulai dari saya dulu. Iya. Kalau Mantap, dia Mas posisi Bella. abang, karena kepala tangannya begini, pasti masalah sama dia. Ya kan, bener kan? Betul. Sudah nih pelan-pelan. Cuman filosofi dari botol air mineral. Ya, saya geser kemari. Siap-siap, karena masalah tidak pernah datang terlebih dahulu dan dia tahu kemana dia akan dituju. Tangkap Pak. Besok-besok kalau ada pengajian saya yang isi nggak mau datang si Bapak. Bapak Nasib, silakan. Iya. Maaf ya Pak ya. Oke. Sekarang saya mau satu orang yang mau relawan, yang mau jadi relawan saya. Satu orang, boleh berdiri. Satu orang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Maya. Karena nggak ada yang mau, saya tunjuk dulu yang pegang-pegang jilbab. Iya. Iya. Siapa namanya saya? Mira. Iya. Mira, saya ready di situ. Oke, saya akan lempar ini ke Mira. Iya, sudah. Oke, tugas Mira adalah menangkap dengan tepat. Ya, oke. Sekarang saya mau nanya, apakah Mira tetap duduk atau berdiri? Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Iya. Udah, di mana di situ? Ya di situ. Oke, maju lagi. Nanti kena itu. Iya. Situ ya. Oke. Dia memutuskan untuk berdiri. Ya, karena dia merasa bahwa ketika dilempar, ini kayaknya nggak nyampe sama aku. Ya, maka disitulah kenapa kita dibutuhkan yang namanya berpikir. Supaya apa? Supaya masalah itu bukan menjadi masalah, tapi menjadi anugerah. Mira, are you ready? Oke. Siap-siap ya. Tangkap ya. Iya. Iya. Boleh Pak? Oke. Mira, situ aja
jauh. Lihat situ aja, ya. Saya lebih jauh. Tadi saya di sini. Ya, tadi saya di sini ya. Oke, sekarang saya lagi tangan dulu. Angkat. Oke, lepas. Oke, sekarang saya duduk. Saya di sini. Oke, angkat ya. Oke, lepas. Oke, sekarang pertanyaannya Mira. Kemana? Lebih deg-degan waktu saya di sini atau waktu saya di sini? Di sini, ya. Di sini kurang deg-degannya. Di sini jauh lebih deg-degan. Itulah yang terjadi sama diri kita kalau kita dekat dengan pembuat masalah, pemberi masalah, maka kita menjadi lebih tenang daripada jauh dari pemberi masalah. Siapa yang pemberi masalah? Allah. Sudah? Mira? Sudah? Masih mau lempar-lemparan? Silakan duduk, Mira. Oke? Sudah? Ini satu filosofi yang saya sampaikan. Tugas kita adalah siap. Salawat. Iya. Kak Bay. Lukman. Ulang kasih dia aja. Berapa? Siapa aku? Saya bicara. Siapa? Cici. Assalamualaikum Alhamdulillah, kalian disebut aja. Yang bukanya? Kancingnya dulu. Dia udah lama nggak buka. Ibarat saja mereka pulang, di perjalanan mereka akan singgah untuk membeli oleh-oleh dan mereka singgah ke toko hitam hijau. Ya, tepuk tangan semuanya. Saya suruh ketawa dulu. Yang pertama aja ya, konteksnya Menjauhi. Kenapa? Ibu, ya ibu. Kalau punya anak laki-laki, dia dilema. Kalau ketemu jodohnya dengan cepat dia senang, tapi di samping itu ketemu lagi jodohnya dengan cepat dia gelisah atau deg-degan. Kenapa? Masih sayang nggak nanti sama aku ya? Gitu. Masih aku ya, karena ibu kan dekat banget dengan anaknya laki-laki. Jadi saya pun sekarang berlatih, ya sampai hari ini saya terus berlatih diri saya untuk bagaimana ketika anak saya memperkenalkan calon istrinya, saya udah siap. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, hampir 90% ibu-ibu yang ngerasa nanti kalau dia udah nikah, dia masih perhatian nggak sih sama aku. Kadang-kadang ibu jadinya cari cara gimana pura-pura pusing. Iya, pura-pura sakit. Ya, padahal hanya cuma pengen diperhatikan sama anak laki-lakinya. Padahal kalau dari boleh letakkan tangannya di kolbu sebelah kiri. Ya, kolbu sebelah kiri. Oke, sudah di kolbu sebelah kiri. Sekarang boleh dipejamkan matanya. Oke, sambil mengingat-ingat siapa yang akan kita komunikasikan. Baik. Bunda, Ayah, silakan ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya tapi cukup di dalam hati. Ikuti kata-kata saya tapi cukup di dalam hati. Sudah? Oke. Kita akan mulai, ya. Boleh lebih fokus mendengarkan instruksi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, izinkan saya. Sebutkan nama diri masing-masing plus bin atau bintinya. Yang sudah boleh anggukan kepalanya. Baik, terima kasih. Melakukan komunikasi kolbu to kolbu dengan sebutkan nama
nama plus bin atau bintinya yang tadi kita tetapkan namanya, yang ingin kita komunikasikan. Oke, yang sudah boleh anggukan kepalanya. Baik, bunda dan ayah, kakak dan abang. Sekarang orang yang mau kita komunikasikan tetap berada di depan bunda dan ayah, tepat berada di depan kakak dan abang. Sekarang saatnya bunda dan ayah, kakak dan abang ngobrol sama yang ingin kita komunikasikan. Ngobrol, mau ngomong apa aja, mau bilang aku gak suka yang kau lakukan selama ini, mau bilang maafkan aku ya, mau bilang terima kasih, aku gak sempat bilang terima kasih. Ngobrol, saya kasih waktu lebih kurang 3 menit dimulai dari sekarang. Jangan ditahan, nanti sesak nafasnya, lepaskan saja. Baik bunda dan ayah, kakak dan abang boleh dibuka matanya. Ya, tarik nafas panjang lagi seperti tadi. Tarik. Yuk pelan-pelan sambil kita buang, sambil kita ucapkan Alhamdulillah. Oke.
Ada yang susah? Ya. Ya. Oke. Sudah? Ini boleh kapan saja dilakukan. Ya biasanya kalau pengen komunikasi kalau bu saya melakukannya setelah sholat. Kenapa? Karena habis sholat energi kita lebih besar. Oke. Boleh saya bertanya? Satu, ke Bunda boleh ya Bun? Ya, apa yang Bunda rasakan? Apakah orang yang Bunda komunikasikan terasa hadir di depan Bunda? Terasa. Bunda bisa lakukan itu kapan saja, ya, ketika Bunda mau. Oke? Bunda Denaya, nggak terasa ya, kita udah di penghujung acara, ya. Yang hari ini mau bahagia dan tetap bahagia, boleh angkat tangannya. Yang hari ini mau bahagia dan tetap bahagia, boleh angkat tangannya. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Kenapa? Hanya orang tua bahagia yang mampu mengalirkan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Hanya orang tua bahagia yang mampu melahirkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional kepada anak-anaknya. Baik, sekali lagi, yang bahagia ketemu sama saya, boleh angkat tangannya. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Yang masih pengen ketemu sama saya lagi, boleh angkat tangannya. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Silakan turunkan tangannya. Yang terbaik datangnya dari Allah. Saya hanya manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun jika yang saya sampaikan ini adalah tidak benar, mutlak kesalahan saya. Kepada Bunda, saya mohon maaf jika yang saya sampaikan ini di luar ekspektasi Bunda. Bunda dulu saya tanya, Bunda mau kamu maafkan saya? Terima kasih Bunda. Kepada Ayah saya mohon maaf jika materi yang saya sampaikan membuat Ayah bosan, membuat Ayah merasa digurui. Karena apa? Cara kerja otak laki-laki, jangan gurui dan nasihati kalau laki-laki tidak meminta. Ayah, izinkan saya mohon maaf kepada Ayah. Maukah Ayah memaafkan saya? Baik, terima kasih Bunda dan Ayah. Tanpa terasa waktunya kita harus berpisah. Kalaupun kita berpisah di dunia, ya, pastikan kita bertemu di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya menyayangi Bunda karena Allah, saya menghormati Ayah karena Allah, saya Bunda yang pamit. Yang punya acara Mama Linda. Alhamdulillah, baru disebut ya. Yang punya acara Mama Linda. Alhamdulillah, baru disebut ya. Iya. Salawat. Iya. Kak Bay. Lukman. Ulang. Kasih dia aja. Berapa? Siapa aku? Saya Lara. Siapa? Cici. Assalamualaikum mau. Dia aja. Kuenya Potong kue.
Ini kan lah fotonya, foto lagi nih pakai ringgitnya, foto. Wah, ringgit lo tuh pakai dolar, pakai apa belinya? Udah kali yang dua. Jadi mama kan ya, Mak? Iya. Bikin mama kan ada sisanya, kasih lah. Ada lagi di sini. Loh, di mana? Di bawah. Nanti. Itu aja.